Pada suatu hari, di salah satu desa yang sangat indah, ada seorang ibu yang sedang menyapu dan anak yang sedang bermain di taman. Kemudian, tiba-tiba ada seorang anak yang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan, sehingga terjadilah kecelakaan. Seorang ibu dan anak tersebut pun terkejut dan panik. Mereka lalu menghubungi PMR SMP Negeri 1 Karanganyar untuk menolongnya. Donor darah atau sumbang darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah yang digunakan untuk transfusi darah. Kemudian, apa sih itu darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali pada tumbuhan. Tingkat tingginya yang berfungsi untuk menghidupkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Jika kalian ingin mendonor darah, kalian mempunyai manfaat loh. Yang pertama yaitu dapat mengurangi resiko kanker. Yang kedua, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, dapat menurunkan berat badan. Yang keempat, dapat membantu mendeteksi suatu penyakit. Yang kelima adalah dapat membantu meningkatkan sel darah merah. Jika kalian ingin donor darah, kalian bisa dibedakan menjadi DDP dan DDS. DDP atau yang sering disebut donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Sedangkan DDS atau yang sering disebut donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Kemudian, jika kalian ingin mendonor darah, kalian harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah kalian harus berusia 17 hingga 65 tahun. Yang kedua adalah lulus pemeriksaan kesehatan sebelum mendonorkan darah. Yang ketiga, memiliki berat badan tidak kurang dari 45 kg, sehat, baik jasmani maupun rohani. 4. Tekanan darah Anda harus berada pada angka 100 sampai 170 pada sistolik dan 70 sampai 100 pada diastolik. Dan yang terakhir adalah kadar hemoglobin darah saat pemeriksaan harus berkisar sekitar 12,5 gram persen sampai 17 gram persen. Nah, kalau kalian ingin mendonor darah, kalian bisa mengikuti tata cara berikut. Yang pertama adalah kita harus melewati tahap registrasi, yaitu dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Yang kedua adalah kita harus pemeriksaan pendahuluan, yaitu pengukuran berat badan, pemeriksaan hemoglobin dalam darah, dan pemeriksaan golongan darah bagi pendonor pemula. Yang ketiga adalah pemeriksaan oleh dokter, yaitu anamnesis pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan fisik darah. Yang keempat adalah pengambilan donor darah, yaitu dengan cuci lengan donor, pengambilan darah, dan pengambilan sampel darah. Yang keempat adalah kita harus membayar administrasi, yaitu dengan mengambil kartu donor dan vitamin. Dan yang terakhir adalah masuk pada tahap pemulihan, yaitu pendonor dianjurkan untuk beristirahat dan menikmati hidangan yang kami sajikan. Nah, golongan darah diberikan menjadi 8, yaitu ada A plus amin, B plus bemin, O plus omin, dan AB plus abemin. Sekian mengenai materi tentang DDS atau donor darah sukarela. Oh, begitu ya, Kak. Iya, yuk kita masuk bareng-bareng. Ayo. Bukanlah seorang superhero yang bisa menolong semua umat manusia,
tapi aku bisa membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah itu luar biasa. Ayo, oh oh oh, ayo, oh oh oh, ayo, oh oh oh, ayo, oh oh oh. Yo yo, ayo, kita donor darah. Yo yo, ayo, membantu sesama. Yo yo, ayo, kita ke PMI. Yo yo, ayo, 2 bulan sekali. Oke, 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 oke. Are you okay? Oke, 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 oke. Are you okay? Sekian penampilan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.